فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah, pantun atau puisi yang jumlahnya 100, berisikan tentang As-Sirah An-Nabawiyah karya Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru mengenai Rasulullah SAW setelah hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah pada tahun 2 Hijriah, mulai membangun rumah tangga. Paham ya? Membangun rumah tangga bukan berarti membangun rumah kemudian dikasih tangga, bukan. Maksudnya membangun rumah tangga itu maksudnya membangun kekeluargaan, menikah. Siapakah perempuan tersebut? Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Dinikahi dalam kondisi usia berapa kemarin? 6 tahun. Kemudian mulai beliau dukhul, berhubungan badan ketika usia berapa? 9 tahun. Ini dalil sangat kuat bahwasanya membatasi usia harus 25 tahun perempuan nikah salah besar. Paham ya? Apalagi peraturan sekarang itu kan. Perempuan kalau tidak salah itu harus 20 tahun ke atas baru boleh nikah katanya. Jadi kalau pengen nikah umur 20 tahun ke bawah, menurut mereka enggak boleh. Kasihan gitu loh. Paham ya? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mencontoh yang terbaik, mereka banyak perempuan 14 tahun, 15 tahun menikah. Sebagai contoh yang terbaik, walaupun dipersulit di persidangan, tapi lolos juga gitu loh. Bagaimana? Pernikahan kok malah ditunda-tunda. Kalau laki-laki harus usianya paling-paling 30 tahun atau sekian tahun, jangan. Kalau sudah siap menikah langsung, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Enggak ada usia di situ. Wahai segenap pemuda, barang siapa siap untuk menikah, mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Nah, itu sekedar selingan bahwasanya membatasi usia sekian-sekian tahun untuk menikah itu enggak ada dalilnya. Maksudnya nunggu tua itu enggak ada dalilnya. Aisyah Ummul Mukminin lihat, dinikahkan usia 6 tahun. Dalam keadaan beliau masih apa? Bermain ayun-ayun. Tahu ayun antum? Tahu ayunan? Bandulan. Tahu bandulan antum? Tahu bandulan? Nah, usia 6 tahun dinikahkan oleh orang tuanya. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah seru ceritanya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, "Tsumma bana bibnati khairi sahbihi wa syar'a al-adhana faqtadi bihi." Nah, dua pembahasan. Pembahasan pertama mengenai pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah Ummul Mukminin. Pembahasan kedua mengenai disyariatkannya adzan. Dulu sebelum adzan dikumandangkan, itu mereka menggunakan lafaz-lafaz lain, as-salatu jami'ah, itu dulu. Paham ya? Bahkan sebagian mereka ingin menggunakan trompet, nakus, trompet yang terbuat dari apa? Barakallahu fik, semacam tanduk itu, ditiup itu. Akhirnya ternyata ada unsur tasyabbuh dengan orang Nasara atau orang kufar lah. Nah, kemudian disyariatkan apa? Adzan dengan lafaz-lafaz yang tauqifi, tapi lewat mimpi, bayangkan. Lewat mimpi. Tapi mimpi yang benar dan nanti Allah Ta'ala, nanti kita lihat ceritanya. Summa bana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi sanah ula min al-hijrah fi ikhtiyarin nadhim wa jama'at min ahli al-ilm wa qila fi sanah tsaniyah. Ada dua pendapat. Dan kemudian Rasulullah SAW membangun rumah tangganya pada tahun pertama Hijriah. Begitu hijrah Makkah ke Madinah langsung membangun kekeluargaan dan Aisyah. Ini pilihannya Ibnu Abil Izz dan juga sekelompok dari kalangan ahli ilm. Ada juga yang mengatakan tahun 2. Tahun 2 Hijriah. Paham ya? Ada yang mengatakan tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Bibnati khairi sahbihi, dengan seorang putri sebaik-baik sahabat. Siapa itu? Putrinya sebaik-baik sahabat siapa maksudnya? Sahabat siapa maksudnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Putrinya siapa namanya? Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Naufal Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah siapa namanya? Utsman. Naam, ahsantum. Kita lihat sini. Abi Aisyah khairu sahbihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebaik-baik sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana umruha idza sinin. Masyaallah. Waktu itu ketika beliau membangun rumah tangga, kan ketika nikahnya akadnya kan 6 tahun ya. Membangun rumah tangganya berapa? Ketika beliau usia 9 tahun. Maksudnya Aisyah usia 9 tahun. Nah, Rasulullah SAW ketika menikah usia berapa? Rayhan?
Menikah pertama dengan Khadijah binti Khuwailid usia berapa? Kalau Khadijahnya usia berapa? Khadijahnya 40 tahun. Rasulullah SAW 25 tahun. Paham ya? Itu yang masyhur ma'ruf seperti itu. Nah, mafhum. Ya tinggal dihitung aja. Hitungannya berapa? Yang jelas posisinya barakallahu fiik Rasulullah lebih tua daripada Aisyah anha. Tapi kalau dengan Khadijah binti Khuwailid, Khadijah lebih tua ketika menikah. Paham ya? Kita lihat sini. Ja'a fi sahihain an Aisyah anha qalat. Diperhatikan kisahnya ini ya. Telah datang dalam sahihain dari Aisyah anha, beliau berkata, tazawwajani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah SAW menikahi aku, wa ana bintu sitt sinin, dalam keadaan aku usia 6 tahun. Nih kondisikan ya faedahnya ya, usia berapa? 6 tahun. Faqadimna al-Madinata fa nazzalna fi Bani al-Haris ibn Khazraj. Kemudian kami singgah, kemudian kami datang ke Madinah. Lalu kami singgah di keluarga Bani al-Haris ibn Khazraj. Fa wuqi'tu fatamarraqa sya'ri fa wafa Jumaymah. Artinya kemudian aku sakit demam. Paham ya? Hingga rambutku rontok. Di rambutnya Aisyah sempat rontok waktu itu. Paham ya? Nah, artinya gitu artinya ya. Jadi beliau sempat sakit sehingga rambutnya rontok berjatuhan. Fawafa Jumaymah. Kemudian ketika sudah sembuh, rambutku tumbuh lebat sampai ke bahu. Perempuan. Nah, fa'atatsni ummi wa ummu Ruman. Kemudian datanglah kepadaku ibuku dan Ummu Ruman, 2 orang. Ibunya Aisyah berarti siapa? Siapa? Ayo. Istrinya Abu Bakar Siddiq siapa? Antum. Asma. Putrinya juga ada namanya Asma juga. Iya enggak? Ingat enggak antum? Putrinya Abu Bakar ada namanya Asma juga. Cuman ibunya Aisyah juga Asma namanya. Coba teman ingat, benar enggak? Cuman beda pintunya. Asma bintu Abu Bakar itu anaknya. Kalau yang istri Abu Bakar ini Asma bintu siapa nih, cek lagi. Tahu ya? Betul enggak? Nanti lihat kalau enggak percaya nanti ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian ibunya datang dan bersama siapa? Ummu Ruman. Wa innila fi urjuhatin wa ma'i sahibun, lihat, masih kecil, usia 6 tahun, main ayun-ayun, lihat ini. Dalam keadaan sungguhnya aku waktu itu berada di ayunan. Dan bersama aku teman-temanku masih main-main sama anak-anak yang lain. 6 tahun. Ada usia 6 tahun sini? Antum usia berapa antum, Wildan? 96 tahun ya, Zakaria itu 6 tahun. Paham ya? Belum paham apa-apa, tapi enggak masalah kalau secara syariat Islam kalau dijodohkan enggak masalah. Selama apa? Ada kesepakatan dan juga kesesuaian. Naam. Mafhum? Masih main ayun-ayun ini. Fasarakhat bi, kemudian ibuku teriak memanggilku. Fa'ataituha, akhirnya aku mendatanginya, la adri ma turidu bi. Aku enggak tahu dia pengen apa. Anak kecil 6 tahun dipanggil. Sini, enggak tahu mau dia ada apa, enggak tahu. Fa akhadat bi yadi, kemudian tanganku digandeng hatta auqafatsni ala babid dar. Sampai aku berhenti di barakallahu fi depan pintu rumah. Wa innil unhij, dalam keadaan aku masih apa? Terengah-engah. Terengah-engah, tahu antum? Terengah-engah, tahu enggak antum? Terengah-engah. Terengah-engah, tahu? Ngos-ngosan. Main ayun-ayun kan capek. Bahasa Indonesia kan ngos-ngosan itu kan terengah-engah. Iya enggak kira-kira? Coba antum cari sendiri kamus, benar enggak? Yang anak engah-engah itu, engah-engah itu bahasa Indonesia. Nafasnya tidak teratur, dah gitu aja kalau mau mudahnya. Dalam keadaan nafasku tidak teratur, terengah-engah. Paham ya? Ini panggil tentang itu ya. Kita lihat lagi. Hatta sakana ba'du nafasnya, sampai benar-benar apa? Nafasku tenang ya, benar-benar tenang ya, baru. Tsumma akhadat syai'an min ma'in. Kemudian ibuku mengambil sesuatu sedikit air, famasahat bi wajhi wa ra'si. Diusapkan ke wajahku dan kepalaku. Anak kecil 6 tahun, ambil air. Bersihkan. Paham maksudnya? 6 tahun kan biasanya seperti itu, masih mungkin kotor gitu ya, ibunya ngambil air, kemudian diusapkan ke wajahnya. Biasa ma'ruf itu, paham ya? Nah, kalau ada umbelnya dikeluarin biasanya. Ibu dengan anaknya. Paham ya? Kita lihat lagi.
Kisahnya mengharukan sekali nih ya, kisah bagaimana awal permulaannya pernikahan tersebut. Summa akhalatni ad-dar, kemudian ibuku masukkanku ke dalam rumah. Fa'idha niswatun minal ansar fil bait, ternyata situ sudah ada kumpulan perempuan-perempuan Ansar di rumahnya dan nunggu semuanya. Udah kaget juga 6 tahun dimasukkan dalam rumah, ternyata situ sudah banyak orang, perempuan-perempuan Ansar. Fakulna, akhirnya mereka pun mengatakan alal khairul barakah, langsung doakan semoga berada di atas kebaikan keberkahan. Wa ala khairut ta'ir, dan semoga di atas keberkahan selalu mengalir. Fa aslamatni ilaihinna, kemudian aku diserahkan, ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Jadi ibunya menyerahkan Aisyah kepada orang-orang Ansar tadi, perempuan-perempuan Ansar tadi. Fa aslahna min sya'ni, akhirnya mulailah rambutku diperbaiki dan didandani. Kalau didandani ya, di make up lah kalau bahasanya sekarang itu. Paham? Atau make up? Nah, itu. Nah, di make up, diperbaiki, didandani gitu ya. Falam yaru'ni, tidaklah membuat aku kaget kecuali ternyata apa? Rasulullah SAW duha. Dalam keadaan Rasulullah itu senang. Duha itu bukan salat duha ya. Dalam keadaan beliau itu senang dan bahagia, kaget. Nah, fa aslamatni ilaihi, kemudian aku diserahkan kepadanya, wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin. Ini berarti posisinya posisinya ini sudah membangun kekeluargaan. Awal mulanya akad nikahnya tadi itu. Dinikahi ketika usia 6 tahun, kemudian aku mulai diserahkan kepada beliau pada hari tersebut ketika usia 9 tahun, diserahkan untuk membangun rumah tangga. Bisa dipahami ya? Nah, ini kisah yang luar biasa. Ada juga riwayat yang lain. Kenapa Rasulullah SAW sempat menikahi Aisyah dalam artian memilih Aisyah radhiyallahu anha? Karena memang lewat mimpi diantaranya. Pernah dengar kisahnya dalam mimpi itu ya? Lewat mimpi diarahkan kepada seorang perempuan ini ternyata apa? Yang diinginkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mimpinya para nabi bagaimana? Ru'yatul anbiya shadiqah. Mimpinya para nabi itu semuanya benar. Mafhum? Naam. Adapun mengenai disyaratkan adzan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Karena agak panjang juga. Yang jelas dulu sebelum adzan dikumandangkan dengan lafaz sekarang ini, dulu mereka masih meneriakkan lafaz as-salatu jami'ah. Maksudnya mari kita salat jamaah ke masjid semuanya. Itu dulu. Paham ya? Sampai datanglah lafaz-lafaz adzan. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.